Manusia saja yang tidak tega, malaikat pun tidak tega dan mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Nabi, maukah aku dilimpahkan 2 gunung untuk orang-orang yang zalim itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan, tidak usah. Suatu saat, insya Allah anak-anak mereka akan menjadi orang Muslim. Anak-anak mereka itu insya Allah akan masuk sebagai orang-orang Islam juga. Maka terbukti. Jamaah sholat rahimahumullah, kita akan membahas sedikit tentang pentingnya sebuah ilmu, yang mana ilmu itu sangat penting sekali. Ilmu akhirat, ilmu dunia, semuanya penting semuanya. Yang kita ketahui bahwasanya ilmu itu bisa menjadikan kita mulia di dunia dan akhirat, terutama akhir-akhir ini yang banyak sekali fenomena-fenomena yang mirip sekali. Orang tidak bisa, memang betul-betul tidak bisa, tapi berani atau mengklaim bahwasanya dirinya bisa. Ada mungkin bahasa semut, ada bahasa jin ya, asyidi nama kali fima Allah dan lain sebagainya. Yang viral itu saya kadang-kadang heran, bingung lagi sama pengikutnya. Ada sebenarnya di mana ini Pak? Pondoknya di mana? Kayak gitu kok ada pengikutnya itu saya. Dari kepala lagi sudah ada. Maka benar dikatakan Rasulullah SAW, kalau di zaman itu ada namanya roh itu Pak. Kamu tidak roh itu apa? Roh itu adalah orang-orang yang bodoh, ya, yang bodoh, tetapi dikasih amanah untuk di depan. Paham? Ada orang bodoh, ya, orang munafik, tidak paham apa-apa, tapi diamanai suatu urusan yang besar, urusan umat, urusan orang-orang banyak. Ya, jadi kayak gitu. Syukur nama kualifikasi Allah dan lain sebagainya itu apalah itu. Coba saya itu awal-awal itu tak terjemahkan ke Indonesia, Pak. Penasaran saya, ini apa ya kan? Bahasa Arab atau apa itu kan? Saya terjemahkan itu gak ada artinya Pak, konyol ya. Tapi saya penasaran kan, memang betul-betul ngawur. Gitu aja Pak, ada di perutnya gitu. Bayangkan nanti Dajjal Pak. Gitu. Dajjal, gitu kan? Ketemu sama orang di suatu riwayat itu ketemu sama seseorang. Ada orang yang ingin membuktikan Dajjal itu memang betul-betul Dajjal atau bukan. Kamu Dajjal ya, tidak. Saya utusan Allah. Pertama kali aku sebagai utusan Allah sebagai Nabi. Lama-kelamaan dia akan mengaku sebagai Tuhan, bisa membangkitkan orang yang mati kemudian hidup lagi. Coba kamu minta apa? Nanti saya tunggu. Kalau memang betul-betul kamu Tuhan, ibu bapak saya dihidupkan, sudah mati dan dikubur di dalam kuburan. Maka dengan izin Allah sebenarnya jin, ya, sebenarnya jin, bukan orang tuanya. Jin yang diizinkan oleh Allah menyerupai orang tuanya, seolah-olah bangkit dari kuburan dan mengatakan, anakku betul, ya, betul. Dia itu adalah Tuhan, maka sembahlah dia. Seperti itu. Itu Dajjal. Kemudian ada lewati daerah-daerah yang tandus dan kering, maka Dajjal itu ngomong kepada penduduknya, saya bisa mengalirkan sungai ini. Ya. Maka dengan izin Allah mengalir sungai itu. Dan hakikatnya itu adalah api. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, apabila kalian bertemu Dajjal, kalian diminta untuk meminum api atau kalian diminta untuk memilih api dan air, maka pilihlah api. Itu sesungguhnya api itu hakikatnya itu adalah air, dan air itu hakikatnya adalah api. Itu juga bisa menjadi bahasa kiasan, Pak. Bahwasanya kalau kita ambil airnya, maka kita itu secara tidak langsung mengiyakan bahwasanya Dajjal itu
menyiksa bagi kita, ya, itu Dajjal. Maka sunnah juga di akhir zaman ini penting sekali Pak untuk kita itu hafal Al-Kahfi, ya. Di sebuah riwayat itu ayat 1 sampai 10, ya. Awal surat atau akhir surat. Di riwayat At-Tirmizi itu malah disebutkan boleh 3 ayat Pak, ya, di akhir surat maupun di awal surat itu jadi ringan, ya. Tapi bagusnya itu ya 1 surat, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Saya senang sekali dengan 1 surat ini karena ada 4 kisah yang tidak ada di dalam Taurat, Injil dan Zabur. Tidak ada 4 kisah. Apa saja itu? Yang pertama Ashabul Kahfi, ya, atau orang-orang penghuni gua, seorang pemuda yang lari dari penguasa yang mengganggu keimanannya, akhirnya lari ke dalam gua. Kemudian ada apa lagi? Tentang pemilik kebun, ya, tentang pemilik kebun. Sebuah cerita yang bermakna itu kehidupan dunia. Pemilik kebun. Yang ketiga apa Pak? Tahu? Musa dan Khidir. Kemudian yang terakhir itu adalah Zulkarnain. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Keempat cerita ini adalah fitnah sebenarnya. Keempat cerita itu adalah fitnah. Ashabul Kahfi itu fitnah. Fitnah keimanan, ya kan? Fitnah keimanan. Di mana pemuda ini mempertahankan imannya sampai lari ke dalam gua dan tidur 100 tahun. Kemudian pemilik kebun itu juga fitnah, ya, fitnah dunia. Kemudian yang ketiga itu adalah Nabi Musa. Ini adalah fitnah ilmu, Pak. Karena dulu Nabi Musa itu merasa bangga bahwasanya saya paling pintar, gitu kan. Lalu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ada orang yang kita belajarlah sama dia, yaitu Nabi Khidir. Kemudian yang terakhir, ya, Zulkarnain itu adalah fitnah kekuasaan. Ya, fitnah kekuasaan bahwasanya Khidir itu berkeliling dunia dan memang betul-betul raja yang ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian ketemu dengan orang-orang di puncak dunia sebelah barat, ya. Kemudian ketemu orang di pelosok paling timur, ya, seperti itu. Itu fitnah kekuasaan. Jadi akhir zaman ini juga fitnahnya yang tinggi aja. 4 hari itu ada fitnah kekuasaan. Jadi kita melihat banyak sekali orang yang berkekuasaan dengan segala macam cara. Kemudian fitnah dunia, kemudian fitnah harta dan lain sebagainya, itu semua mengalihkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membuat kita bahagia, Pak. Tapi membuat kita itu semakin sengsara dan semakin gelisah di dalam kita. Tidak ada yang namanya tenang. Fitnah itu dialamu annama hayatud dunya laibu walah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya semu, ya, atau sembahgura atau permainan saja. Itu sebagai fasilitas buat kita. Namun manusia kadang-kadang lari dengan fasilitas Allah, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke beberapa dalil. Insyaallah bukan yang sudah hafal. Dalil menurut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 7028. Karena siapa yang ingin dimudahkan untuk menuju akhirat, maka ambil jalan menuntut ilmu. Kalau belum, karena shortcutnya, ya, atau jalan pintasnya kita menuju akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya dengan tolong
Buyuni. Maka ada sebuah riwayat cerita ya, ada orang yang ada dua orang ada di masjid, yang satu itu sedang istirahat, ya, istirahat tidur. Yang satu lagi ada orang yang melaksanakan sholat di sampingnya. Maka setan itu ngomong sama yang lainnya. Kira-kira itu kalau misalkan digoda itu gampang yang mana? Maka gampang yang sedang ibadah, karena yang sedang ibadah itu hakikatnya itu justru malah orang yang tidak paham ilmu, sedangkan orang yang tidur ini ternyata orang yang paham ilmu. Gitu. Maka pahalanya bisa jadi banyak sekali orang yang sedang tidur ini. Kenapa kok bisa banyak? Mungkin habis sebelum tidur itu dia melaksanakan banyak sekali ketaatan kepada Allah, kemudian mau tidur mungkin dia berdoa dan seterusnya. Pak, kalau misalkan dengan mau istirahat itu sunah-sunahnya apa aja? Kalau sunah sebelum tidur, untuk kemudian baca doa yang sudah jelas ya dari kecil ya. Apalagi baca ayat kursi. Kemudian apa lagi? Al-Ikhlas ya terkul itu ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Zikir kepada Allah. Apa lagi? Ya, apa lagi? Itu ya. Yang pertama yang jelas kita berwudu, kemudian disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat taubat. Ya, mengevaluasi semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian selanjutnya itu adalah bersiwak atau gosok gigi. Ya, dalam sebuah riwayat itu nanti jin itu suka nongkrong di ini Pak. Mohon maaf, berhidung kita ketika kita sedang tidur. Maka kadang-kadang itu setan itu mengunci ini Pak, telinga kita. Kadang-kadang orang itu kan kalau tidur tidak dengar anda dan sebagainya, itu setan itu mengunci telinga seorang manusia ketika sedang tidur. Apalagi sebelumnya tadi baca ayat kursi, ini juga ada kisah ya. Ketika jin itu mencuri di Baitul Mal, ditangkap oleh salah seorang sahabat sampai 3 kali beringin-ingin dibebaskan ya kan. Ketahuan ya, yang pertama itu ketahuan, ditangkap tidak. Saya bertemu kepada Rasulullah, jangan itu, saya itu menyuruhkan saya apa gitu, akhirnya dilepas. Nyuri lagi, 2 kali aja bohong lagi, kemudian yang ketiga kalinya, ayo gitu kan, saya sholat dulu kepada Rasulullah, jangan. Ini udah ketiga kalinya, kalau tidak saya seret, ya kamu akan melakukan ini terus. Jangan. Ya sudah, kalau begitu saya ajarkan kamu sebuah hal yang dimana bangsa kami tidak akan ganggu kamu, gitu kan. Selama kamu itu melakukan sebuah hal, apa itu? Yang baca ayat kursi sebelum tidur, ya. Maka jin itu tidak akan mengganggu sampai pagi. Ya, dan ternyata habis mengucapkan seperti itu tangannya berbulu, dan tangannya itu mempunyai cakar. Diaturkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membenarkan kalau itu bukan manusia, melainkan jin. Dan kali ini jin itu benar. Biasanya setan atau jin atau bangsanya itu sering berdusta. Kali ini dia benar. Mengajarkan kepada salah seorang sahabat, kemudian disebarkan ke kita. Ya, seperti itu. Kemudian tadi apa lagi? Membaca ayat kursi, kemudian berikut, kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian
kita itu sambil beli, kemudian menghibur. Tahu menghibur Pak? Apa bahasa Indonesia? Ya, meniup. Setelah meniup kita usapkan ke seluruh badan kita. Seperti itu. Maka sunahnya seperti itu. Kemudian ada satu lagi, membersihkan tempat tidur kita 3 kali. Membersihkan pakai sabun boleh atau pakai kain, itu intinya dibersihkan 3 kali. Kamar saya bersih kan, kasur saya itu bersih ya, bukan seperti itu ya. Ada makna yang lain. Kita disunahkan untuk membersihkannya 3 kali. Itu sunah-sunah tidur. Masya Allah kalau kita melaksanakan itu kita dapat banyak pahala. Itu tadi ya, barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya menuju surga, maka dia menuntut ilmu caranya. Kemudian ada hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Hadis Bukhari. Itu saya tidak paham. Karena ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, yang memahamkan seorang hamba itu paham terhadap agamanya. Dulu saya nggak paham, karena setahu saya orang yang belajar itu ya paham. Ternyata setelah merenung-merenung, akhirnya orang yang dipahamkan agama ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu gampang mudahnya dalam berbagai masalah agama. Kemudian dia senantiasa memang oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang didekatkan dengan majelis ilmu, didekatkan kepada ilmu yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Karena pilihan. Sebagaimana seorang hafid, ya seorang hafidul Quran itu juga ternyata pilihan. Pilihan makhosah itu adalah pilihan. Memang berat dan juga banyak sekali rintangannya. Kemudian kita lanjut lagi ke hadis yang lain. Afdhalul ilmi ahabba ilayya min fadlil ibad wa khairu dinikum al-waraq. Keutamaan ilmu itu lebih baik aku cintai daripada keutamaan ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agamamu adalah waraq, bersikap hati-hati. Jadi al-waraq itu ada 2, ya, ada wala wal barok. Ya, ada waraq di sini itu adalah waraq itu bersikap kehati-hatian. Dulu saya tanya sama ustaz saya, Ustaz, waraq itu apa? Kan ada wala wal barok, ya. Wala itu dekat, barok itu artinya benci atau menjauhi. Itu sederhananya. Wala wal barok itu apa? Wala wal barok itu ya ini ya, kita itu dekat dengan kaum muslimin, kan? Kita dekat dengan kaum muslimin. Satunya lagi itu barok, ya. Barok itu kita membenci orang-orang kafir, yang kita memusuhi dan lain sebagainya, kan? Ternyata yang saya maksudkan adalah wala ini, sikap kehati-hatian ini. Ternyata ada 2, warok. Ya, kita bersikap hati-hati dengan segala hal yang mungkin bisa membinasakan kita atau menimbulkan dosa kita. Ya, bersikap hati-hati dari sebuah hal-hal yang haram, kemudian bersikap hati-hati dalam hal-hal yang syubhat, seperti itu. Sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan ke surga. Kemudian dalil yang terakhir mungkin ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 58, yarfa'allahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya
dilebihkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak berilmu. Seperti itu. Maka setelah kita paham ilmu, ya, kemudian yang kedua itu adalah tuntutannya itu kita mengamalkan, ya, mengamalkan ilmu tersebut. Ya, kata Imam Syafi'i, orang yang pintar, orang yang cerdas itu bukan banyak hafalannya, bukan banyak sekali pengetahuannya, tetapi orang yang pintar itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, semakin banyak diamalkan maka itu semakin baik. Ya. Dan juga ada banyak sekali ancaman-ancaman orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian setelah kita itu mengamalkan ilmunya, kita mencari ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmunya, yang ketiga itu kita mendakwahkannya atau menyebarkannya kepada orang-orang yang lain. Kita share ilmu kita kepada teman-teman semuanya atau orang-orang di sekitar kita. Kemudian terakhir itu adalah kita sabar dengan segala ujian yang mungkin ketika kita menuntut ilmu itu ada banyak sekali ujiannya. Kita mengamalkan ilmu juga kita harus sabar dan lain sebagainya. Kemudian kita itu menyebarkan ilmu juga banyak sekali rintangan, maka itu kita harus sabar, ya, terhadap gangguan-gangguan yang ada di dalam proses kita menuntut ilmu, mengamalkan dan juga mengajarkannya, gitu ya. Karena dengan ilmu itu adalah cahaya bagi kita semuanya, supaya kita itu tidak gampang ditipu, Pak. Gitu. Karena kita tahu dan kita itu tidak gampang ditipu oleh orang-orang yang hakikatnya itu seolah itu bisa ternyata tidak di makhluk itu, ya. Pengikutnya kok ada, ya, karena pengikutnya itu tidak paham, gitu kan. Itu makanya pentingnya belajar supaya kita itu tidak dibodohi, ya, dibodohi dengan suatu hal yang itu aneh bahkan ngarang, gitu ya. Dulu ada di Gunung Kidul itu ya, sama Aulia, kemudian ada essay itu, ya, konfesi itu siapa namanya pemimpinnya itu, siapa saya lupa. Panji Gumilang. Panji Gumilang itu apa itu, ya? Membolehkan wanita itu khutbah, kemudian sholat itu perempuan dan laki-laki itu sejajar, ya, satu sama. Kemudian setelahnya itu perempuan pakai sajadah itu membolehkan dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu supaya kita itu bisa memproteksi diri kita dan juga anak-anak kita ketika kita itu belajar agama dengan baik, ya, dengan guru yang tepat, supaya kita itu tidak dibodohi. Karena kita hanya sama, banyak sekali orang-orang tua yang banyak sekali orang-orang yang menyesatkan, dan juga banyak sekali fitnah-fitnah yang melanda diri kita dan juga anak-anak kita. Sebagaimana yang disebut, ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah bersabda, begitu tak malain fitnah ketika orang itu setelah kalian beramal sebelum ada fitnah sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap. Misalnya fitnah yang gelap itu bagaimana? Fitnah yang gelap itu bagaimana? Ibaratnya itu dengan malam hari yang gelap gulita, kemudian jenengan di tengah-tengah lapangan, kan di lapangan itu ada jurangnya, Pak. Kalau jenengan salah melangkah ingin keluar dari lapangan itu, jenengan bisa terpojok ke dalam jurang karena gelap, ya. Jenengan tidak tahu jalan dan sebagainya. Itulah sebagaimana fitnah di akhir zaman. Itu online itu, ya, pekat sekali. Nah, ya. Bismillah dan mukminat, ya, seorang itu bisa sampai dahsyatnya fitnahnya itu pagi hari beriman, sorenya itu bisa jadi kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya bisa menjadi kafir atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu cinta dunia, gitu kan? Atau mereka itu dalam riwayat yang lain itu menjual agamanya dengan seonggok dunia, menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan, menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia, gitu ya. Hanya ditukar keimanan itu mungkin dengan makanan, ditukar keimanan itu dengan
segala cara dan lain sebagainya. Maka inilah kesenangan ya. Sekali lagi kita membutuhkan ilmu yang benar, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, supaya sekali lagi kita terlindung dari berbagai fitnah, kehidupan fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah yang ini banyak sekali merasakan dari diri kita dan juga para kaum muslimin. Barakallahu fikum, semoga kalian sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan kebaikan, dimudahkan langkah-langkah kita menuju kebaikan dan terangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan, meninggikan orang-orang di Palestina sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum muslimin di Palestina sana, menolong kaum muslimin di Palestina sana, menolong orang-orang yang tertolong, orang-orang mustadafin di Palestina sana, dan juga di seluruh dunia. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan tafakur majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Boleh kalau misalkan mau bertanya. Saya kalau mau bertanya.